Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, kembali Businessman Opinion kami hadirkan dan kembali juga Anda kami undang untuk bergabung berbagi opini dan komentar ya. Di line telepon 509188877, WhatsApp call 0816924924 dan juga bisa di TikTok Live kolom komentar ya. Baik, kita masih membahas seputar hutang jumbo infrastruktur WUS ya yang kembali menghangat ini beritanya, di mana pemerintah kini berpacu untuk mencari jalan keluar guna menyelamatkan pinjaman yang mencapai lebih dari 119 triliun rupiah. Nah, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengatakan berbagai opsi penyelesaian masih terus dikaji bersama dengan pihak-pihak terkait. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan proyek KCJB tidak bisa hanya dinilai dari sisi keuangan di atas kertas. Manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Oke. Kalau soal us ya, gua highlight rutenya dulu. Ya. Kenapa gue bilang gua highlight rutenya? Rute ini kalau dari jurusannya menurut gua 1.000% korupsi. Kenapa? Ya. Jakarta, Bandung. Kenyataannya apa? Jakarta pada larang. Wah, ya betul. Ini mirip sama jalan layang Kampung Melayu Tanah Abang. Itu di mana? Sampai Kampung Melayu mah sampai Tanah Abang? Enggak. Cuma Itu sampai di itu doang. berhenti di mulut mall masing-masing. Satu Kota Casablanca, gue Satunya sebut the mall. lagi di ini kan. Satu lagi di City Walk ya. Iya, betul. Itu syarat korupsi. Korupnya gila, dan pejabat yang bertanggung jawab waktu itu adalah Bapak Fauzi Bowo, gubernurnya. Ya. Jadi gue miripin sama ini. Sampai nggak ke Bandungnya? Tentu saja tidak, Mali. Iya kan? Jadi dari rutenya aja udah 1.000.000% korupsi. Pembohongan publik, gue bilang. Yah, kalau lu sampai Bandung, ya nyampein dong ke Bandung. Kenapa yang pada larang? Kagak. Iya. Ya nggak. Kalau mau ngomong, udah biaya bengkak kagak sampai. Gini, gue setuju sama Pak Osman. Panggil Pak Jokowi. Atau gue mau denger at least bantahan dari loyalis Pak Jokowi dah. Karena kan udah sempat kecolek tuh orang PDIP katanya yang pagar laut. Iya. Panggil aja Pak Jokowi. Tunjuk hidungnya, Pak. Siapa? Kalau bukan lu yang bertanggung jawab. Kan kita tahu presiden. Iya dong. Kan dia yang jadi bertanggung jawab semua negara ini, kekuasaan tertinggi di tangan dia. Kok super power sampai dia bisa nentuin anaknya jadi wakil presiden, mantunya jadi gubernur, dan bagaimana APBN ngalir ke Solonya berapa besar karena bapaknya presiden. Kan gitu dong, itu wajar. Wajar bro, even Tribudi kalau mau ditaruh di daerah mana, kalau bapak lu presiden, lu mau pasti berhasil bro. Gue lagi bicara fakta ya, gue lagi nggak sedang menjelek-jelekan. Iya. Ya dong, gue nggak mau memberikan hoax gitu loh omongan, karena gue punya data juga, ya nggak. Bagaimana APBN ngalir ke sono, daerah-daerah tertentu saja kalau dibilang. Nanti bilangnya Papua, ya iyalah nggak usah ngomong gitu loh, emang tugas lo gitu loh. Nah, dari rute aja udah nggak beres. Gue nggak mau masuk masalah teknis, karena nanti panjang kali lebar kali tinggi. Iya, betul. Catatan kedua gue adalah jejak digital Opung itu di mana-mana. Dia itu ketua, dan hari ini dia bilang barang busuk yang dia terima. Apaan ini? Lu kan kepercayaan Pak Presiden sebelumnya.
3 kali Menko, 1 kali kepala staf kepresidenan. Dan sampai hari ini lu kan Dewan Ekonomi Nasional. Panggil juga. Itu 2. Yang menurut gua harus coba menjelaskan ke publik. Kenapa? Karena dana yang dipakai oleh mereka APBN kan dari B2B menjadi B2G kan. Nah, kalau ini 2 harus, menurut gue sih harus bicara ke publik supaya rakyat itu enggak dapat informasi sepotong dari loyalisnya Jokowi, sepotong dari pembenci Jokowi. Jadi Karena harus kita adil ya. Orang yang ngebela rakyat. Kita bicaranya atas nama negara. Statement yang Pak Jokowi ini yang bagus, Pak Jokowi itu yang jelek ijazahnya. Gue mah nggak peduli. Gue nggak peduli dia bagus, gue nggak peduli dia jelek. Kenapa? Karena memang tugas lu sebagai presiden yang membangun negara. Jadi kalau agung-agungkan dia punya hasil, lah emang kerjaannya lu, terus lu mesti ngapain? Ya kagak. Iya. Iya, buat gue sih begitu ngelihatnya. Lu harusnya begitu karena lu presiden Indonesia, bukan presiden negara Solo, kan gitu. Nah, kalau udah kita bicara WUS ya, udah dah. Kita juga tahu dulu Jepang akhirnya ke Cina, itu udah penuh dengan segala kontroversi lah, ya. Terus yang berikutnya poin gue adalah yang namanya kereta cepat itu harusnya efisien, betul nggak? Ya. Karena dia harus mensubstitusi moda transportasi lain. Bagaimana mungkin lu bisa ngalahin tiket Jakarta Bandung pesawat, sementara lu punya WUS Jakarta pada larang. Itu lu untung pakai cara gila aja cepetan gue bawa mobil. Ya. Karena lu harus pindah habis itu. Ini Jakarta Bandung gitu loh. Gue mah begitu aja bertanyanya. Jadi makanya gue bilang mirip nih bro sama kasusnya Kampung Melayu Tanah Abang itu. Jelas telanjang bro, telanjang ini korupsinya. Gue nggak mau bicara politik lah, bawa politik whatever lah ya nggak, karena pendukung sama loyalis itu pasti berantem dan gue nggak mau. Itu sama aja karena kayak debat kusir. Gue nggak dapet benefit apapun, ngedukung baik pun ngedukung ataupun ngebenci Jokowi. Nggak ada benefitnya buat gue, nggak ada. Ya, gue cuma senyumin aja ketika mereka berantem. Nah, poin terakhir gue adalah buat yang lain habis masuk. Yang namanya kereta cepat di mana-mana itu menghubungkan jaraknya agak jauh. Iya, betul. Nah, ada jarak pendek begini, ya kagak. Jadi jarak pendek ini tuh dicapai sama mobil aja bisa, bro, ya kagak. Apa benefit buat rakyatnya? Dia juga nggak murah-murah banget kok. Ntar kita masuk hitungan feasibility study dah, ya itu nantilah udah. Ketidakmampuan WUS untuk membayar itu kan karena penerimaan dengan utang yang sudah didapat itu nggak sesuai ya Mbak ya. Pasti kan berkurang. Harusnya waktu kemarin dibangun itu disurvei dulu rute-rute gemuk ini di mana gitu kan. Jadi menurut saya Bandung itu bukan rute gemuk, cuman setelah itu kan stop mau kemana coba. Tadi benar harusnya disambung saja sampai ke Surabaya, kalau bisa sampai ke Banyuwangi. Jadi dari Banyuwangi mau tembus ke Bali juga sebentar, tinggal nyebrang kayak orang backpack. Bali juga udah enak gitu kan. Mau ke Lombok nanti tinggal dia ngeteng juga udah bisa. Gitu. Ya rute gemuknya itu bukan ke Bandung. Jadi sebenarnya kalau udah diteruskan sampai ke Surabaya, orang mau berhenti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mau nyebrang ke Bali juga enak. Gitu. Jadi sebenarnya rute gemuknya itu Indonesia itu pariwisata di Bali. Gitu. Karena Bali orang Jakarta juga senang ke Bali gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan kalau memang udah tidak mampu bayar, menurut saya
bisa dikembalikan aja ke China yang kalau masih utang ke China biar China yang kelola. Mana tahu dikelola oleh perusahaan China, bus bisa lebih berkembang. Iya, jadi udah BUMA aja, badan usaha milik asing. KCIC ya Mbak, kereta cepat bus gitu ya. Ini lagi sumuk juga ya, bus bener ini. Awalnya kan sebetulnya kan tujuannya untuk ini ya Mbak ya, tujuannya sebetulnya mulia ya, tujuan baik untuk infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi. Yes. Yang catatan saya yang pertama, kalau di negara tetangga seperti Singapura ya Mbak, MRT itu sudah ada dari tahun 90 ya, sedangkan di negara Nusantara kita ini baru di awal tahun 2020-an ya Mbak ya, MRT itu baru ada. Jadi kita sudah tertinggal jauh dari negara tetangga secara transportasi publik ya. Nah, jadi tujuannya sebetulnya untuk itu Mbak. Jadi kan ada MRT, ada LRT sekarang ya, lalu ada bus. Nah, cuma memang ya inilah ya faktanya. Awalnya kan B2B ya Mbak, kalau tidak salah ya. Jadi untuk memang dikelola ya, untuk selain tadi transportasi publik juga untuk bisa sekreatif mungkin lah ya, untuk bisa menghasilkan profit ya. Nah, cuma kan faktanya ini UTG-nya jumbo ya Mbak ya, utangnya ya. Nah, kalau tidak salah di catatan saya waktu itu MOU dengan Jepang sebetulnya bunganya tidak lebih kecil dibanding dengan Tiongkok. 0,4% sekian kalau tidak salah ya. Sedangkan dengan saya nggak habis pikir ya, kenapa yang diambil MOU dengan Tiongkok yang 3, sekian persen bunganya. Waduh, itu seperti lintah darat ya. Jadi itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi kalau untuk balik modal ya istilahnya 40 tahun ke depan ya, kalau transportasi publik kita tidak bisa hitungan dagang gitu ya Mbak ya. Jadi kalau memang ada statement dari kasir bendahara negara kita Pak Mas Purboyo ya, katanya memang ini tidak bisa dong dialihkan ke APBN untuk bayar utang, itu saya sepakat ya. Jadi jangan sampai nanti awalnya MOU-nya B2B jadi B2G ya, itu sudah menyalahi aturan ya. Nah kan sudah dikelola oleh Danantara sekarang ya. Nah ini sekreatif mungkin. Makanya sebetulnya Danantara itu sebetulnya harus kreatif Mbak. Ini bagaimana menghimpun BUMN, BUMD yang nggak tahu ya, ujung pangkalnya selalu rugi terus ya, tapi komisarisnya ya Mbak itu tunjangannya gajinya aduhai fantastis ya. Jadi ini berarti pasti ada yang bukan bocor lagi nih ya. Jadi perlulah itu. BUMN kita kan sebetulnya sudah cenderung monopoli. Kenapa bisa rugi? Kenapa suntik dana juga dari APBN? Nah ini yang perlu dicermati ya. Jadi sebetulnya intinya kalau memang dikelola Danantara, harusnya BUMN yang sakit ini ya supaya sembuh gitu loh Mbak, paling tidak ya, mengobati mereka yang sudah sakit kronis ini stadium 4 itu. Nah berarti tidak aktivitas nih Mbak untuk mengelola ini tadi ya, yang B2B ya, untuk bisnis ini ya. Bagaimana, kenapa bisa jadi ya bagaimana ya, seharusnya bisa menghasilkan profit gitu ya Mbak ya. Nah itu mungkin catatan saya. Siap. Jadi saya berpikir kalau lihat ya, kemarin kan ada berita juga Cina bangun Indonesia punya kereta cepat. Tapi di India mereka Jepang mau bangun nggak jadi-jadi kan sampai sekarang. Jadi kita bisa lihat pertama, jangan lihat dari segi uangnya juga. Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia tuh duitnya banyak banget. Ya. Banget banyaknya. Nah, cuman masalahnya kemana lari duitnya? Ya. Kalau kita lihat dari segi hasil bumi aja, tambang-tambang kita berlimpah di mana-mana. Tapi gaji dikelola swasta. Dan gaji kan banyak yang gaji. Iya, nah itu. Jadi sebenarnya kita tuh kaya raya, duit kita banyak kok. Kenapa masa kita kalah sama Singapura sama Malaysia? Mereka udah ada MRT sekarang, kita ya. Yang segitu besar negara ini masa nggak bisa? Kereta cepat aja satu aja diprotes.
Iya, dan Kita bisa ribut lihat. banget ya. Ribut terus ya ngomongin Iya. itu ya. Makanya, apa kita mau mundur terus dari negara Singapura sama Malaysia? Kalah jauh kita, justru di situ kita malu. Mereka udah dari kapan-kapan punya. Lah kita baru satu aja udah ribut. Kayak sampai ke ujung surga ke-9 kali. Mungkin bukan kereta Kebenaran. cepatnya ya Pak Thomas yang bikin ribut ya, tapi pasti ada hidden agenda, ada apa di belakang itu sehingga Iya. bengkaknya kok sedemikian hebat kan gitu ya. Betul, iya betul. Nah, jadi kondisinya itu gak usah sampai gitulah. Kan Jokowi juga waktu itu pernah bilang bahwa dia pernah diskusi sama Xi Jinping untuk memajukan negara apa? Transportasi utama. Jadi semuanya itu bisa dengan cepat berpindah dari satu kota ke kota lain segala macam. Kalau jalan-jalan kita transportasi nggak cepat, nggak mulus segala macam, lah gimana? Sama seperti dulu BBM ke Papua, susah kan, harganya mahal sekali. Nah, jadi kondisinya adalah kita sebenarnya duit kita banyak. Tunjangan anggota DPR kita udah berapa duit? Itu dia. Dialihkan aja, udah selesai, nggak usah dipusingin. Ya. Hasil tambang kita 50% ambil negara. Jangan kasih swasta juga semuanya, kan itu negara punya, hajat hidup orang banyak. Bisa sebenarnya. Jangan berpikir kita enggak, kita kaya raya kok. Indonesia lebih kaya daripada Singapura, daripada Malaysia. Mereka tidak punya sumber daya alam seperti kita. Jadi kita lebih kaya dari mereka. Cuman ya pengelolaan kita gimana? Betul. Kondisinya kan dipertanyakan seperti itu. Betul. Ya, jadi betul kata Mas AHY ya, bahwa memang juga dari Menlu China bahwa proyek atau yang sudah terjadi sekarang WUS itu tidak hanya dinilai dari skala sekarang ujungnya utang nih kan Mas, gitu. Secara aspek multipliernya ini positifnya luar biasa Mas, karena orang yang selama ini ke Bandung hanya terbatas dengan mobil pribadi, travel, kereta, sekarang banyak beralih ke WUS dengan waktu yang hanya 30 menit Mas sampai. Apapun bisa dilakukan orang untuk itu, dan saya pun sering menggunakan itu Mas kalau ke Bandung, juga sama keluarga maupun bisnis, itu sangat menolong sekali Mas. Itu dari sisi waktu. Jadi mau tidak mau apapun kondisinya berkenaan dengan investasi, saya yakin teman-teman yang mendengarkan Pas FM ini yang memang pernah menggunakan atau menikmati WUS akan mengalami dan mengamini yang sama. Nah, sekarang balik kepada sisa-sisanya nih Mas, yaitu hutang. Nah, berkenaan dengan hutang, Pak Menkyu kan mengatakan bahwa konteksnya ini adalah B2B Mas, B2B. atau business to business. Nah, tinggal dicek dalam agreement-nya seperti apa. Kalau memang itu benar adalah B2B, maka mau tidak mau ini dikembalikan kepada memang adalah business to business, yang dalam hal ini adalah di PT KAI sebagai induk Mas dari kereta WUS ini. Nah, dalam BUMN, karena saya pernah jadi direktur BUMN ya Mas, itu kan ada holding Mas. Nah, holdingnya ini kan ada Danantara. Kalau KAI-nya memang terbebani dengan hutang ini, mau tidak mau harus didorong ke holding Mas. Holding dalam hal ini adalah Danantara. Nah, ketika Danantaranya memang tidak mampu, maka ini didorong biasanya ke DPR Mas, untuk minta apakah dengan cara PMN Mas, penyertaan modal negara. Itu prosesnya Mas. Itu, jadi kalau tadi kan banyak komentar yang tapi ini saya sampaikan alur yang benar. Nomor satu adalah dari KAI sendiri. Ketika KAI tidak mampu, tentu KAI akan minta bantuan holding. Holding dalam hal ini adalah Danantara. Nah, ketika dirasa ini jadi beban, maka baru dimasukkan ke pemerintah melalui PMN Mas, penyertaan modal negara. Itu caranya. Nah, tinggal nanti dari sisi DPR membahas ini, menilai ini akan seperti apa. Tetapi dalam hal konteks supaya kita masih tetap terpercaya dengan investor asing, hutang itu harus kita bayar Mas. Apakah kita nego dulu dengan pokoknya atau bayar bunganya? Pokoknya itu biasa Mas, dalam kita melakukan restructuring hutang itu kita lakukan dengan cara seperti itu. Apakah bayar bunganya dulu atau pokoknya dulu sampai proses itu berjalan, dan kemudian dihitung lagi untuk kedepannya nih Mas, seperti yang programnya Mas AHY kemarin.
Gimana kalau ini di-extend sampai ke Surabaya? Karena ini juga kita kemarin Mas DBO ya, juga dia Mas Anto ya. Nah, tinggal jalurnya, saran saya jangan ngambil jalur selatan, walaupun penumpangnya banyak, tapi gunakan jalur utara, karena di utara pembebasan lahannya minim Mas, karena itu sudah ada lahan jalan tol Trans Jawa. Seperti yang sekarang digunakan kan pakai jalan Trans dari mulai Halim itu sampai posisinya Kerawang kalau tidak salah Mas. Baru dia geser ke kanan, baru membebaskan lahan. Artinya nanti ada shareholder di situ, patungan antara Badan Pengelola Jalan Tol dengan KAI ketika akan membangun sampai Surabaya. Mungkin Mas, mungkin dengan bertambahnya ke Surabaya, ongkosnya tambah, penumpangnya tambah, kan ini level bisnis namanya Mas. Meningkatkan bisnis ya, kita buka toko baru Mas, nambah toko, income-nya akan semakin nambah, investasinya juga nambah, tetapi secara income total untuk membayar utang akan menjadi lebih ringan, bisa juga. Itu butuh kajian namanya komersial atau kajian secara finansialnya untuk melakukan kajian itu Mas Anto gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini ranahnya Kejagung sama KPK Mas, diaudit Mas. Audit. Okay. Apakah nilai investasinya itu betul semahal itu Mas? Karena ini mudah-mudahan ada tim Kejagung atau KPK yang lihat, itu relnya itu datangnya dari China. Di besi yang digunakan untuk ngecor, karena saya mengalami kemacetannya ya Mas tuh, itu ada juga dari China Mas. Artinya semua harganya tuh lebih murah dari lokal Mas. Nah, hitung-hitungannya bagaimana? Banyak tenaga kerjanya juga, ahlinya juga dari mereka. Nah, tinggal dihitung per tiang itu berapa, satu grider sampai ke ujung berapa, itu bisa dikaji melalui ahli-ahli konstruksi yang memang expertnya di sana. Ada penggelembungan nggak Mas yang sekarang jadi beban dari KAI atau jadi beban nanti dari Danantara dan ujungnya jadi beban ke pemerintah atau negara. Jadi ada 3 sisi nih Mas, 3 aspek yang mesti diselesaikan dalam berkenaan dengan WUS gitu. Gini Ben, kalau menurut saya sih kalau untuk masalah hutang ya, bagaimanapun juga kan itu kan hutang mengatasnamakan negara ya. Ya wajibnya memang negara yang itu ya, siapapun pemimpinnya harus ya bayar ya secara hukum seperti itu ya. Siapapun pemimpinnya, baik itu presiden ganti atau menteri keuangan diganti, ya itu harus bertanggung jawab ya. Dan itu secara legal itu betul-betul sah secara negara gitu. Karena ketika sudah diminta tanda tangannya, baik itu pengetahuan dari DPR, presiden apa-apa ya kan, menteri terkait itu loh. Nah, untuk masalah WUS ini harusnya ya memang sudah dianggarkan ya harusnya gitu loh. Nah, cuman kan masing-masing kan punya pertimbangan masing-masing juga ya. Jadi kayak presiden ganti ya, presiden yang pengganti ini kan punya pertimbangan juga untuk melaksanakan program masing-masing gitu loh, yang menjadi andalannya. Nah, cuman bagaimanapun juga ya, ini kalau ini kan harus lebih ke profesional ya. Maka untuk utang tuh ya betul-betul harus dibayar, bagaimana caranya gitu. Jadi jangan cuma lempar tangan aja loh. bukan ini gitu. Susah juga gitu. Gimana gitu kita bisa dipercaya sama investor kalau caranya begitu ya kan? Benar. Itu jadi ya tolong ya mungkin dari pihak pemerintah ya mungkin betul-betul ya menjaga integritas Indonesia di depan internasional gitu loh. Jadi supaya kita dipercaya kalau misalkan minta utang, minta apa ya kan jadi bantu, itu aja sih. Oke, tadi saya ada nanya ya, mungkin datanya belum tentu benar. Jadi kalau dari manfaat kan katanya tepat tuh. Nah, misalnya kalau solusinya dia bikin dari Jakarta ke Surabaya. Nah, itu biaya kira-kira bisa lebih mahal daripada kita naik pesawat. Ini kan belum tentu benar ya, tapi kita dari Jakarta ke Bandung aja segitu, dari Jakarta ke Surabaya ya itu jauh banget. Kemungkinan bisa lebih mahal dari pesawat. Apakah orang akan lebih pilih kereta api dibandingkan pesawat? Nah, kita pilih dari kecepatannya gitu. Kalau pesawat itu ya harus nunggu boarding kan, udah itu harus ngambil bagasi segala macam. Mungkin nggak begitu beda jauh antara kereta api sama pesawat. Tapi dari biayanya
ya lebih mahal kereta. Tapi bisa aja saya salah. Ini kan namanya juga saya cari-cari data aja, bukannya ahli gitu ya. Jadi kalau dibilang begitu, apakah orang pasti akan naik kereta? Kalau dari manfaatnya, kecepatannya, rata-rata sama dengan pesawat. Mendingan milih mana? Kita milih pesawat atau kereta? Nah itu harus dicari tahu dulu, apa feasibility study atau apalah itu. Apakah benar-benar bisa? Atau misalnya cuma yang dari pesawat pindah aja gitu loh. Jadi dari pesawat ini turun pendapatannya, dia pindah ke kereta aja. Atau entar ada yang baru gitu loh. Jadi kan kita harus lihat apakah benar-benar dengan bikin dari Jakarta Surabaya ini bisa menambah gitu loh. Gitu loh. Kayak jualan online kan yang toko sepi. Toko bilang sepi, sebenarnya nggak sepi, mereka pindah ke online. Online-nya rame. Gitu aja. Tapi kan yang beli ya bisa aja mereka juga kan. Kan gitu. Nah kalau mau solusinya diperpanjang kayak gitu, wah itu bisa ngutangnya lebih parah lagi gitu loh. Ya kan? Oke, dia bilang mana tahu bisa untung. Nggak ada, kita nggak bisa pakai berharap entar untung atau rugi atau nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya kemungkinan besar itu nggak bisa untung, itu bakal dampaknya ke semua orang ya. Jadi yang make itu yang punya duit, yang mampu gitu ya. Tapi yang nanggung semua. Kenapa? Utang itu kan harus dibayar. Ya kan, pemerintah nggak ada pemasukan, ya apa? Antar subsidi dikurangin, pajak baru nambah, apa aja bisa terjadi gitu loh. Jadi jangan, ya mungkin yang menengah ke atas nggak merasa nggak apa-apa, saya masih bisa bayar kok. Ya saya mau punya naik kereta yang cepat gitu kan, nggak masalah. Itu jangan begitu juga dong. Ya kan maksudnya kelas pesawat kelas kereta ini kan bukan buat kelas semua rakyat. Dari harganya aja kan udah bukan gitu loh. Jadi jangan egois juga gitu loh. Ini sih menurut saya pribadi aja ya. Itu aja sih. Jadi gini ya, memang mungkin banyak isu politis ya satu ya. Yang kedua ya pasti adalah markup jabat, namanya juga pejabat markup ya kan. Bayar ini bayar itu kan pasti kan di markup, nggak mungkin enggak kan. Terus yang kedua simple sebenarnya ini seperti pemikiran sederhana aja gitu, nggak usah ngomong biayanya gitu ya, manfaatnya terutama ya kan. Nomor satu manfaatnya, kalau kayak Mas Anto dari Bandung mau ke Jakarta maunya berapa jam? Lebih cepat lah. Lebih cepat dong. Ya dong. Ya kan, mau nggak 5 jam 10 jam? Ya. Moga dong. Macet-macet nggak mau, kalau bisa 5 menit lah ya. Terus ya banyak orang dari luar daerah lain gitu mungkin mau menggunakan kereta cepat. Kalau saya bilang ini memang karena aktivitasnya aja yang nggak ada, aktivitasnya yang kurang, jadi penggunanya kurang. Jadi keuntungannya juga kurang. Ya kalau saya bilang harusnya ini dipertahankan gitu. Bukan masalah pembiayaan, memang yang seperti orang kedubes RRC itu bilang, memang nggak bisa dilihat dari apa? Nggak bisa dilihat dari biayanya. Jangan kita bilang rugi udah lepas aja, itu salah besar dong. Ya kan, kalau seperti itu kan. Ya kita harus lihat manfaatnya lah, terutama lah. Memang kebutuhan itu nanti tahun-tahun ke depan ya, bisa jadi cetak untung. Jadi gitu aja. Ya, memang bicara masalah bus kan udah cukup panas ya. Sosial media bahas ini terus-terusan. TV datengin narasumber, semuanya ribut-ribut, siapa yang mau tanggung jawab. Sebenarnya
Kalau mau nunjuk siapa yang tanggung jawab, memang udah paling gampang lah, ngikutin aja semua yang ahli-ahli. Siapa yang tanggung jawab, cuma kalau emang gue udah nunjukin tanggung jawab, emang selesai masalahnya. Enggak kan? Jadi harusnya lebih pikirin itu paralel juga. Saya setuju dengan Bapak sebelumnya itu. Paling gampang tuh sebenarnya BUMN itu harus lepas gitu loh. Berani cut loss. Kalau investor aja harus tahu kapan tahu diri, kapan dia harus mundur, ya sebenarnya jangan nanggung-nanggung sesuatu yang nggak penting lah. Kalau kayak gini kan beban gitu ya, sedangkan kita tahu sendiri APBN kita defisit, pendapatan pajak juga turun, otomatis shortfallnya harus ditutupin pakai obligasi, kita ngutang lagi, kita bayar lagi, sekarang ditambahin lagi kita harus danain lagi seperti public service obligation seperti ini. Rasanya tuh nggak nyambung ya untuk saat ini. Mungkin jika kalau kita super kaya, jika kita nggak perlu terbitin obligasi secara aktif gitu ya setiap bulan, mungkin saat itu kita baru bisa relate, kita bisa subsidi seperti itu. Tapi dengan kondisi ya kita aja miskin gitu loh, masih kita harus subsidi terus, logiknya itu salah gitu loh kalau dipakai dengan kondisi kita menganggap kita ini kaya tapi sebenarnya kita ini miskin gitu. Nah, jadi harus tahu diri. Tapi memang dilematis ketika kalau seandainya dia harus cut loss, apa yang terjadi? Ya, akhirnya BUMN ini akan diusut gitu loh. Kan BUMN nggak boleh rugi katanya. BUMN kan kalau udah diinvest harus untung. Nggak untung pun harus diciptain, jadi gimana caranya untung-untungan gitu loh. Akhirnya ya ada laporan keuangannya dipermak lah seperti Garuda zaman dulu, dibikin lah segala macam lah. Akhirnya ini kan gak nyambung. Nah, tapi kalau tidak berani cut loss, kita mati. Makin lama makin mati. Berharap cuma doa sama Tuhan, bilangnya gak bisa nanggung ini, berharap ada jalannya, ya gak bisa gitu loh. Kalau kita cut loss, lebih baik kita balik ke B2B aja. Kalau memang gak berhasil, sudah lepas, kasih right issue, kita ilangin aja, kita tinggal 1% pun nggak ada masalah, daripada malah yang hoax ataupun kita nggak tahu ya, ada wacana katanya jangan-jangan gara-gara ini kita bisa hilang Natuna. Saya nggak tahu itu bisa terjadi atau tidak, tapi bisa nggak? Ya bisa aja kalau karena ya, tapi kalau logiknya adalah B2B, ya sudah, kita lepas aja. Seperti yang Bapak bilang itu yang tadi sebelumnya, ya udah kasih aja dia, pakailah. Ini barang sampah kok. Luhut aja sampai ngomong, dulu itu nggak ada tuh hoax-hoax tuh, sampah-sampah. Itu zaman dulu, zaman sekarang dibilang barangnya busuk dari awal. Ya mulut pun bisa berubah-berubah, tetapi faktanya kita harus ambil keputusan yang paling baik di saat sekarang. Jangan jadi bom waktu kayak Garuda ya. Kita nggak ngomong lah sekarang, semuanya pemerintah itu punya bom waktu. JKN juga punya bom waktu, segala macam itu punya bom waktu. Cuma harus kita beresin satu-satu, ambil keputusan paling tepat di saat sekarang gitu loh. Jadi kalau kita mau cari siapa tanggung jawab itu nggak guna. Kita fokus beresin dulu, potong dulu kerugian ini. Memang kalau udah sampai ya kita buang, simple kok. Kalau nggak kayak gitu ya kita ngumpulin apa buat apa? Berharap dia jadi dari kodok jadi pangeran, mimpi kan kayak gitu. Logiknya nggak masuk gitu. Ya itu aja Pak komentar saya. Thank you ya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Darwin. Lain telepon. Selamat malam Pak Seven. Terima kasih sudah menunggu. Halo, dengan Bapak siapa? Ya, selamat malam. Saya Pak Tani ini. Pak Tarmin. Tani. Pak Tony, baik silakan Pak Tony. Ya, Tani Pak. Oh Pak Tani, Pak Tani silakan Pak Tani. Jadi gini ya, memang mungkin banyak isu politis ya satu ya. Yang kedua ya pasti adalah markup jabat, namanya jabat markup ya kan. Bayar ini bayar itu kan pasti kan di markup, nggak mungkin enggak kan. Terus yang kedua simple sebenarnya ini. Seperti pemikiran sederhana aja gitu, jangan nggak usah ngomong biaya-biayanya gitu ya, manfaatnya terutama ya kan. Nomor satu manfaatnya, kalau kayak Mas Anto dari Bandung mau ke Jakarta semuanya berapa jam?
Lebih cepat lah. Lebih cepat dong. Ya dong. Ya kan, mau nggak 5 jam, 10 jam? Ya. Moga dong. Macet-macet nggak mau. Kalau bisa 5 menit, 5 menit lah ya. Terus, ya banyak orang dari luar daerah lain gitu mungkin mau menggunakan kereta cepat. Kalau saya bilang ini memang karena aktivitasnya aja yang nggak ada, aktivitasnya yang kurang, jadi penggunanya kurang, jadi keuntungannya juga kurang. Gitu. Ya kalau saya bilang harusnya ini dipertahankan, gitu. Bukan masalah pembiayaan, memang yang seperti orang kedubes RRC itu bilang, memang nggak bisa dilihat dari apa? Nggak bisa dilihat dari biayanya. Jangan kita bilang rugi, udah lepas saja. Itu salah besar dong. Ya kan, kalau seperti itu kan. Ya kita harus lihat manfaatnya lah, terutama lah. Memang kebutuhan itu nanti tahun-tahun ke depan ya, bisa jadi cetak untung. Itu aja simpel. Makasih Mas. Baik, terima kasih. Ini Pak Tani yang Yuhu itu ya? Oke. Baik, Yuhu. Baik, terima kasih Pak Tani. Kemudian silakan di 509188877 juga Pak Halim ya, kalau misalnya ingin berkomentar juga boleh. Pak Merkandi juga boleh di live TikTok. Salam sehat selalu juga. Silakan Anda ingin memberikan komentarnya. Ada Kang Ngorok di TikTok juga, katanya audit dulu lah. Bisa jadi dimakanin sama pejabat. Oh begitu. Baik, terima kasih Pak Kang Ngorok. Baik, selamat malam Pak Setan. Malam. Dengan Bapak siapa? Pak Teddy. Baik Pak Teddy. Mas Anto lupa. Silakan Pak Teddy. Ya, oke. Tadi saya ada nanya ya. Mungkin datanya belum tentu benar. Jadi kalau dari manfaat kan katanya cepat tuh. Nah, misalnya kalau solusinya dia bikin dari Jakarta ke Surabaya. Oke. Nah, itu biaya kira-kira bisa lebih mahal daripada kita naik pesawat. Ini kan belum tentu benar ya. Tapi kita dari Jakarta ke Bandung aja segitu, dari Jakarta ke Surabaya ya itu jauh banget. Kemungkinan bisa lebih mahal dari pesawat. Apakah orang akan lebih pilih kereta api dibandingkan pesawat? Nah, kita pilih dari kecepatannya gitu. Kalau pesawat itu ya harus nunggu boarding kan, udah itu harus ngambil bagasi segala macam. Mungkin nggak gitu beda jauh antara kereta api sama pesawat. Tapi dari biayanya ya lebih mahal kereta. Tapi bisa aja saya salah. Ini kan namanya juga saya cari-cari data aja, bukannya ahli gitu ya. Jadi kalau dibilang begitu, apakah orang pasti akan naik kereta? Kalau dari manfaatnya, kecepatannya, rata-rata sama dengan pesawat. Mendingan milih mana? Kita milih pesawat atau kereta? Nah itu harus dicari tahu dulu, apa feasibility study atau apalah itu. Apakah benar-benar bisa? Atau misalnya cuma yang dari pesawat pindah aja gitu loh. Jadi dari pesawat ini turun pendapatannya, dia pindah ke kereta aja. Atau entar ada yang baru gitu loh. Jadi kan kita harus lihat apakah benar-benar dengan bikin dari Jakarta Surabaya ini bisa menambah gitu loh. Gitu loh. Kayak jualan online kan yang toko sepi. Toko bilang sepi, sebenarnya nggak sepi, mereka pindah ke online. Online-nya rame. Itu aja. Tapi kan yang beli ya bisa aja mereka juga kan. Kan gitu. Nah, kalau mau solusinya diperpanjang kayak gitu, wah itu bisa ngutangnya lebih parah lagi gitu loh. Ya kan? Oke, dia bilang mana tahu bisa untung. Nggak ada, kita nggak bisa pakai berharap entar untung atau rugi atau nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya kemungkinan besar itu nggak bisa untung, itu bakal dampaknya ke semua orang ya. Jadi yang make itu
yang punya duit, yang mampu gitu ya. Tapi yang nanggung semua. Kenapa? Utang itu kan harus dibayar. Ya kan, pemerintah nggak ada pemasukan, ya apa? Antar subsidi dikurangin, pajak baru nambah, apa aja bisa terjadi gitu loh. Jadi jangan, ya mungkin yang menengah ke atas nggak apa-apa, saya masih bisa bayar kok. Ya saya mau punya naik kereta yang cepat gitu kan, nggak masalah. Itu jangan begitu juga dong. Ya kan maksudnya kelas pesawat kelas kereta ini kan bukan buat kelas semua rakyat. Dari harganya aja kan udah bukan gitu loh. Jadi jangan egois juga gitu loh. Ini sih menurut saya pribadi aja ya. Itu aja sih. Kalau tadi kan dibilangnya rugi. Bahkan penjualan tiketnya aja nggak nyampe untuk bayar bunganya. Itu kan begitu kalau nggak salah ya, 1,7 triliun penjualan tiket, bayar bunganya 2 triliun. Nah, total hutang 119 triliun. Nah, sekarang giliran yang China bilangnya jangan dilihat dari ininya aja, utangnya aja, tapi dilihat dari manfaatnya. Nah, kalau gitu, kalau tadi dipikir-pikir boleh dikasih saran begini aja. Itu KCIT kepemilikannya dikasih aja ke China. Operatornya semua China aja. Toh rugi juga kok, ngapain kita pegang? Kasih aja misalnya 100 tahun kayak 200 tahun kayak dengan catatan kan dia kan sudah bilang jangan dilihat rugi dari utangnya aja, tapi lihat manfaatnya. Nah, kita ambil manfaatnya, utangnya kasih dia. Nah, gitu aja. Kalau memang mau 119 triliun, ya udahlah, kasih dia 119 tahun. Nah, setahun 1 triliun, jadi nggak usah pakai bunga lagi. Kita dapat manfaatnya, itu berjalan terus dengan harga yang sesuai yang kita mau. Jangan habis sudah dikasih terus mendadak harga tiketnya naik jadi 1 juta. Nah, itu kan nggak benar jadinya. Nggak konsisten. Tadi dia ngomong kan awalnya dia bilang jangan dilihat dari ruginya, lihat dari manfaatnya. Nah, ya udah, manfaatnya kita ambil 119 tahun kasih dia. Ini usul, siapa tahu bisa jadi seperti itu. Itu kan sangat menguntungkan ya. Jadinya Indonesia mendapatkan moda transportasi yang bergengsi, juga untung jadinya. Itu ya. Menurut saya kereta bus itu Bandung Jakarta itu hanya percontohan aja, Pak. Percontohan? Nanti percontohan karena itu kan karena kita butuh, karena untuk itu Cina kan tidak mau jual murah, Pak, dia pasti jual mahal. Dan kita mau nggak mau harus menebus itu dengan harga mahal. Karena apa, nantinya untuk proyek Jakarta Surabaya kan kita mesti bikin sendiri, Pak, pakai PT Inka. Oke. Ya, jadi itu hanya istilahnya membeli teknologi, Pak, menurut saya ya. Dengan teknologi itu kita beli, kita bikin lokal. Kan Indonesia sudah bisa bikin kereta api dengan bagus. PT Inka sudah ekspor ke Bangladesh, kemana-mana itu. Malah sudah sampai ke Swiss, saya dengar. Indonesia kan sudah hebat bikin keretanya, Pak. Sudah supply ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina. Itu PT Inka semua yang bikin. Jadi kita harus bangga. Itu adalah teknik dari pemimpin kita untuk membeli teknologi agar bisa memproduksi dalam negeri. Gitu aja maksud saya. Terima kasih. Iya, kalau feasibility study dan kereta cepat kan kita harus lihat dulu ya. Pertama, potensi customer-nya itu berapa banyak gitu kan. Terus kedua, biaya untuk membangun hal tersebut kan berapa besar gitu. Apakah itu feasible atau enggak gitu. Kalau lihat dari kereta cepat Jakarta Bandung sih itu posisinya juga kan sampainya kepada Larang, juga jaraknya pendek gitu ya. Sedangkan pembangunan kan butuh biaya besar gitu. Nah, potensi karena dia jaraknya pendek, potensi untuk menghasilkan income itu kan sempit ya, artinya kecil gitu. Nah, waktu pemerintahan waktu itu mungkin sifatnya lebih politis kali ya. Ingin itu sebagai momen bahwa pemerintah tersebut melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Sehingga walaupun biaya besar tetap dipaksakan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita compare dengan transportasi darat gitu kan, yang kayak travel atau mungkin bawa mobil sendiri ke Bandung itu kan jaraknya udah semakin cepat ya dengan adanya tol gitu kan.
Sehingga ya kita lihat sendiri lah dampaknya adalah kita nanggung utang yang begitu besar gitu kan. Sehingga hal tersebut ya mau nggak mau ya harus jadi tanggung jawab ya untuk diselesaikan gitu. Karena kan ya itu udah terlanjur terjadi gitu kan. Makanya yang balik lagi ke konsep awal juga sih ya, kalau pemerintah belum istilahnya mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu ya, khususnya dia punya pembiayaan yang tepat gitu. Mungkin proyek-proyeknya perlu dievaluasi kembali gitu. Jangan sembarangan terus serampangan gitu, semua pengen dalam sekejap gitu supaya meninggalkan istilahnya legacy gitu ya. Padahal itu akan jadi beban juga bagi generasi berikutnya gitu kan. Karena kan hutang makin tinggi pun juga sebenarnya nggak sehat kan bagi negara itu sendiri dan juga masyarakat ke depannya gitu, kesejahteraan masyarakat. Karena kan hutang itu kan wajib dibayar ya, belum lagi bunga dan sebagainya gitu. Ya kita tarik aja lah kalau kita sebagai individu kan ya. Kalau kita lebih besar pasak daripada tiang itu kan juga, itu kan akhirnya bisa juga bangkrut ya, seperti kelibat hutang gitu kan. Perusahaan juga begitu kan bangkrut. Nah negara pun juga ada yang bangkrut kan. Kayak waktu dulu krisis negara bangkrut kan Yunani gitu kan. Atau kalau di Amerika tuh ada juga daerah yang bangkrut gitu ya, Orange County gitu. Nah itu contoh-contoh bahwa pengelolaannya, good corporate governance-nya tuh nggak dilakukan secara baik gitu kan. Hanya ya tadi kan melakukan ambisi tanpa mempertimbangkan gitu feasible atau enggak gitu dilakukan gitu. Jadi ya kedepannya pemerintah perlu waspada lagi lah. Apalagi sekarang kan katanya mau ada kereta juga nih, kereta Skytrain kan dari Cilenyi ke arah Harjamukti Cibubur. Jadi banyak ambisi sih sana sini. Jadi ya pikirkan lagi lah gitu. Iya, sebenarnya nggak ada salahnya ya pemimpin siapa juga yang sedang menjabat atau setelah menjabat itu patut dimintain pertanggungjawaban ya. Salahnya di mana? Kalau fail trail-nya berjalan ya, pengadilan yang berkeadilan itu berjalan, apa? What's wrong? Nggak ada kan? Tapi ya kita inilah begitu, kayak sudah dinistakan gitu ya, jadi jurus politik. Nah ini saya mau mengacu kepada Akong Jansen nih, beliau kan pernah berguru ke Bu Tong Pai ya. Dulu ya, Bu Tong Pai itu terkenal dengan jurus Tai Chi-nya. Jadi Tai Chi itu menggunakan energi lawan untuk dibalikin ke lawan lagi. Jadi itu hebatnya di sini. Ini kan US ini diangkat lagi seperti sebenarnya tujuannya bukan mau urusin hutang US itu, tapi mau bidik Pak Jokowi. Kenapa mau bidik Pak Jokowi? Karena Pak Jokowinya juga cawe-cawe, ya ada yang nggak benar, nggak istilahnya nggak rela lah, mestinya dia disidang atau apa gitu ya. Jadi ilmunya begitu, namanya politik juga kayak jurus silat ya. Jadi filosofinya harus dipandang dengan jelas. Sebenarnya kita ini kalau mau jujur ya, susah lah ketemu orang pemimpin yang bersih, yang jujur ya, tanpa ada kepentingan gitu ya. Ini susah. Jadi selalu mesti dimintain pertanggungjawaban, dan saya kira boleh dilanjut ya, ditimbulin pertama lah. Nggak ada salahnya. Korea Selatan selalu begitu tuh. Malah masuk penjaranya banyak tuh mantan PM-nya ya. Ini supaya bangsa ini belajar ya, jangan juga seenaknya ya mentang-mentang begitu, nggak ada salahnya. Kan nggak benar itu ya. Makasih Mbak Mary. Terima kasih Pak Osman. Selamat pagi menjelang siang. Oke, masih ada kesempatan sedikit lagi ya. Satu telepon lagi dia boleh masuk di line telepon, WhatsApp call dan juga TikTok live-nya Pas FM. Boleh berkomentar Anda di sini. Ya, line telepon kita 509188877 dan WhatsApp call 816924924. Oke, yang terakhir ya Pas FM. Selamat pagi. Pagi Mbak Mary. Halo. Ibu Akbar Mbak Ibu Mary. Akbar. Oke Bu Akbar. Silakan Bu Akbar. Sehat juga untuk Anda Bu Akbar. Iya betul, sehat happy. Oke.
Sebetulnya semuanya nggak ada yang rumit, Mbak Miri. Penegak hukum ada, aparat hukum ada, ya kan? Kalau terindikasi korupsi, ya penegak hukum bekerja, gitu loh. Aparat hukum ada yang namanya BIN, kan? Nah, itu bekerja, ngapain aja, ya. Lalu penanggung jawab ada, kan nggak mungkin proyek nggak ada penanggung jawabnya. Setiap negara, setiap eranya ada kepemimpinannya. Sekiranya belum terlalu jelas memperjelas, panggil pemimpinnya. Nggak ada yang salah kok mantan presiden dipanggil. Banyak di negara lain juga kan. Ya kalau memang nggak salah juga nggak masalah. Itu juga belum terjadi di Indonesia ini. Mantan presiden masuk penjara nggak ada. Gitu, aman aja. Jadi kalau tadi dibilang ini diangkat untuk menghilangkan isu-isu yang seharusnya, ya memang benar. Perampasan aset hilang. Lalu kenaikan transisi DPR hilang. Terkubur ini, apalagi bangsa kita memang pelupa. Kalau udah dimunculkan isu baru, ya wes lah, yang penting-penting yang harusnya kita kawal sekarang kita abaikan. Ini kan udah jelas penanggung jawabnya ada, ya tinggal dipanggil aja gitu. Kenapa? Siapa? Lalu ketika Jepang mengajukan sekitar 1% kalah dengannya 2%, alasannya apa? Kan emang nggak transparan kan? Nah, Jakarta Bandung, tapi nyatanya nggak sampai Bandung. Kenapa? Kan gitu. Jelas gitu. Sebetulnya kalau mau transparan, negeri ini aman. Cuman emang dibuat abu-abu. Itulah negara kita sekarang gitu loh, Nen. Saling menutupi. Bahwa Pak Purbaya bilang tidak mau membayar dengan APBN. Ya wajar kan, memang itu konsorsium kan. Jangan untungnya diambil ketika ruginya dibebankan ke negara. Kan benar, tapi saya yakin tetap akan dibayar negara ketika presiden ditelepon oleh mantan presiden. Dia bayar aja daripada gue ntar kena. Kan bisa jadi. Ini kan masih saling kan? Lalu percaya rakyat kalau negara nggak bayar? Awalnya bilang nggak akan ada uang negara di penyertaan modal. Nyatanya ada. Awalnya sekian triliun, melambung sekian triliun. Kita udah biasa dibohongin. Udah biasa dibohongin. Bohong juga kita percaya kok. Oke, makasih. Kita tuh ketinggalan jauh. Apa nggak malu pejabat kita? Kenapa? Ya nggak. Kita contoh masalah ini bus kereta cepat. Malaysia tuh paling seneng Tiongkok bantu dia. Benar nggak? Di Kamboja, di Thailand, Vietnam. Kemarin Tiongkok bantu Kamboja bangun itu airport yang canggih. Mereka tuh kalau membantu negara itu tanpa pamrih, nggak ada minta embel-embelnya, nggak mau dia. Benar nggak? Jadi dulu Sampokong datang ke Indonesia zaman dulu kan dia nggak minta, dia tidak mau menjajah bangsa kita, benar nggak? Dia tukar itu jiwa, itu budaya bangsa orang Tionghoa, nggak seperti Belanda, Inggris, tau nggak? Dia nggak mau. Yang penting kita hidup, seluruh bangsa itu di dunia hidup, mau besar kecil hidup rukun sejahtera. Itu pikiran Xi Jinping. Cuma bangsa kita kadang-kadang dikaitin macam-macam, ngomong itu asing lah. Jadi orang kan bingung, gimana mau bangun Kamboja? Itu kereta api kan semua Tiongkok bantu. Nah, emang ada tanpa minta itu? Cuma bangsa kita itulah. Kalau kita ngomong bangsa kita kadang-kadang ya dah capek dong nggak? Lalu banyak komentar yang nggak masuk akal politik. Yang penting siapapun yang berbuat harus tanggung jawab, walaupun dia presiden, benar nggak? Itu baru benar komentar tanggung jawab. Gimana bangsa ini uang rakyat dihambur-hamburkan, benar? Itulah komentar. Memutuskan hal tanpa pertimbangan konstitusi. Konstitusi kan sebenarnya siapapun presidennya, siapapun menterinya, apapun kondisi iklim, wabah atau segala macam, dikembalikan ke konstitusi sebagai dasar bersikap, bertindak gitu kan, ya SOP-nya lah gitu kan. Nah, sedangkan kita, negara kita nih yang katanya sudah 80 tahun merdeka, ngeributinnya senggol-senggolan karena ya saat itu bukan bagiannya, begitu hari ini bagiannya. Jadi nggak coba bagaimana bersikap positif, ngajak masyarakat buat maju, bergerak. Hal-hal begini betul setuju kalau emang ada apapun, setiap hal yang patut dipertanggungjawabkan. Cuma kan bukannya tanpa kajian, bukannya tanpa berhitung. Sebetulnya tahulah saat itu ini itu apa dan kedepannya gimana. Tahulah kalau sekarang terus tiba-tiba diekspos lagi kan, ditinggiin, pengalihkan isu-isu yang harusnya hari ini
buat fokus buat ngawal. Banyak loh, MBG, Koperasi Merah Putih, apalagi banyak hal lah. Terus kepastian masalah undang-undang tipikor ya. Itu justru kemana jadi hilang karena emang kita diajak mundur gitu. Kalau emang betul hukum memang berlaku surut, ada harusnya lembaga-lembaga yang mau fokus di situ. Kayak contoh kemarin lah, kan kita baru tahu tadi pagi itu mantan presiden Prancis juga ternyata emang harus masukkan. Gak ada masalah, emang hukum ini negara hukum kok. Yang ketahuan bersalah terbukti ya silahkan, cuman jangan dibikin isu supaya masyarakat yang fokus lagi cari makan buat tuh perut, yang lagi pusing sama kondisinya, dilarutkan dengan kondisi-kondisi begini. Kenapa ada 104 sekian menteri gitu? Ya, ini kan sebenarnya buat berbagi kepala. Ini yang kadang tuh kita dibikin bodoh gitu loh. Ya, dibikin terbuai sama hal-hal yang menurutnya hari ini begitu ganti tema ini prioritas, ganti tema prioritas, ganti presiden prioritas, ganti apapun prioritas. Kalau mau diobok-obok mau kita panjang kali kalau bicara hukum berlaku surut, semua presiden juga kayaknya begitu. Semua proyek juga kayaknya begitu gitu. Karena emang nggak ada konstitusi yang emang menegaskan harus bagaimana mempertanggungjawabkan hal. Enggak terus ganti kebijakan, ganti polisi ya sudah. Kita kubur bangun lagi. Sekarang kan banyak kayak apa ya? Ya pagar laut lah, terus Wisma Atlet, aduh banyak deh. Capek lah kita kalau misalnya dipikir masyarakat diajak untuk berpikir mundur bagaimana bobroknya ini barang gitu kan. Sementara hal-hal yang harusnya kementerian-kementerian yang baru muncul, bagaimana itu peningkatan SDM, kualitas kesejahteraan, terus peningkatan gizi, stunting gitu-gitu kan, itu justru kualitasnya di review, diperbaiki, dilihat lagi apa hal itu dibahas, oke lah, itu bikin educate gitu, ngebangun wawasan, ngasih pendidikan gitu kan. Kalau begini apa yang lu kasih ke masyarakat gitu, apa yang lu kasih, lu apa bisa kenyang lu bahas beginian. Oke, ini emang masalah ya sudah, tapi dijalanin satu lembaga yang independen, yang emang kredibel buat urus ini barang. Tapi jangan lu publish, lu sampaikan seolah ini saya dari yang saya lihat aja dari pendapat ahli gitu ya. Sebenarnya ada yang pro, ada yang kontra gitu loh. Mungkin yang pro ini ya yang mungkin yang nggak masalah gitu loh, dia bisa pakai ini kan cepet ya, lebih cepet. Merasakan manfaatnya ya. Cuma kalau saya bilang kan gini, misalnya kan dari awal kan udah ada tuh yang parahyangan atau apa tuh ya, yang kelas bisnis gitu ya. Jadi istilahnya kan orang berpindah gitu loh, bukan nambah loh, beda loh. Jadi yang naik kereta itu yang pindah dari yang biasa ke yang cepat. Jadi nggak ada peningkatan pembelian tiket gitu kan. Jadi kan kurang, yang nambah satu tapi yang berkurang di yang lain, jadi kan sama aja gitu loh. Kecuali nih misalnya kalau ada yang dibikin kereta yang baru, oh ternyata meningkat, nah berarti kan ada pertumbuhan. Kalau ini kan cuma berpindah doang gitu loh. Nah jadi tapi kita harus menanggung utang yang begitu banyak gitu kan. Kalau misalnya dibilang memenuhi kebutuhan ya pasti ada gitu. Cuman untuk semua orang enggak. Terus terang aja, kalau untuk semua orang berarti kan target tiketnya udah tercapai. Benar nggak? Kita ngomong logikanya aja gitu loh. Kalau ngomong buat semua orang bisa, itu udah pasti tercapai dan kita nggak usah ngomongin nggak bisa bayar hutang gitu loh. Untuk beberapa orang yang memang senang, tapi kan yang nanggung semuanya. Jadi nggak bisa egois gitu dong. Udah itu kalau misalnya mau membanggakan ini adalah suatu proyek yang dimana orang lain nggak punya, ya tinggal dibangun aja yang lain-lain gitu kan. Subway atau mau bikin apa lagi, tinggal tambah-tambahin aja kan, utangnya bayarnya nggak tahu pakai apa. Gitu loh. Kan nggak bisa bilang kita itu udah sejahtera
Nah, kalau kita udah sejahtera baru ngomongin, jadi semakin meningkat gitu loh. Misalnya kita disuruh beli Alphard sama beli misalnya mobil yang biasa. Ya. Ya pasti kan beda kan biaya perawatannya, udah itu biaya bannya, biaya STNK-nya kan beda. Bisa nggak ya mungkin ya lebih nyaman dan sebagainya. Cuman apakah diprioritaskan? Gitu loh. Beda dengan MotoGP ya. MotoGP kan ya buktinya kan terjual lumayan kan. 80% atau berapa persen tuh. Nah, ini kan berarti kan sebelum dibikin proyek ini nggak diperhitungkan apakah benar-benar ada penambahan atau cuma berpindah doang dari kereta biasa. Nah, dan itu harus tanggungnya siapa? Nah, dan nggak mungkin uang segede itu ditanggung oleh BUMN. Itu 100 triliun siapa untung? BUMN mana yang untung 100 triliun gitu kan? Ya nggak mungkin dong bisnis to bisnis gitu loh. Gitu aja, makanya nggak jelas siapa yang netapin ini, siapa mutusin ini. Ya, jadi jangan cuma mengejar kebanggaan doang, tapi ya nggak ada duitnya gitu loh, nggak ada duitnya. Jadi prioritas lah gitu loh, jangan istilahnya kita loncat gitu loh. Kita pengen jadi negara maju gitu, tapi loncatin beberapa proses gitu kan nggak bisa gitu. Ini kalau namanya proyek pemerintah itu dari zaman B.J. Habibie sampai sekarang itu ya setahu saya pasti korupsinya banyak. Cuman ada yang kasar, ada yang halus. Yang nggak ada korupsi zaman Gus Dur doang. Karena kan pejabat-pejabat sebentar ganti. Nggak sempet ya. Itulah itu nggak ada. Mulai zaman Megawati sampai sekarang pasti namanya proyek pemerintah itu isinya koruptor. Nah, ini kan kesalahannya Pak Jokowi itu imannya lemah. Jadi dia diculik para koruptor gitu kan, lewat anaknya, lewat iparnya, lewat saudaranya, lewat kroninya gitu. Dan Pak Jokowi itu nggak menolak tapi menikmati gitu. Itu salah. Salahnya dia imannya lemah itulah. Gitu. Kalau kita kan kalau ada proyek pemerintah kan yang dilihat itu proyeknya, bukan hasilnya. Wah, ini ada anggaran pemerintah yang lari ke sini, ini main itu udah pada ngincer. Beda sama di Tiongkok. Di Tiongkok kan memang itu dia membangun biar apa? Biar ada kegiatan masyarakatnya, biar pada kerja, biar produktif. Kalau kita kan masyarakatnya dikasih sembako biar anteng, ya enggak? Biar ya begitulah dibagi-bagilah kayak pos metalnya metal pos, bukan metal pembina gitu kan. Pemerintah kita gitu orangnya kayak pos itu. Jadi nggak niat membangun negara biar masyarakat itu pada kaya kan begitu, mestinya kan begitu. Dididik ya produktif. Kalau orang yang produktif kita ya kita bantu pemasarannya. Kita dididik ya nggak, biar meningkat, biar naik kelas. Nanti dia kalau udah naik kelas kan bawa saudaranya biar pada kerja, tetangganya. Akhirnya kan bangsa lama-lama kan naik kelas kan gitu. Kalau kita kan yang produktif malah dikriminalisasi. Ini harus ada aturan ini, harus ada aturan itu. Kan itu banyak. Itu para krimsus itu kan begitu kerjanya. Jadi negara sudah memikirkan bagaimana negara biar maju, tapi memikirkan biar kita dapat jabatan yang empuk, cari duitnya bagaimana caranya, itu halal mau haram, itu nggak mikir ke situ. Itu makanya kan saya mengharapkan ini Prabowo itu kan keluarganya nggak terlalu banyak, keluarganya sudah pada kaya gitu. Jadi jangan sampai diculik seperti pendahulunya gitu, diculik koruptor maksudnya. Karena kemarin udah mau dicoba kan disuap $1 miliar, dia nggak mau kan. Mudah-mudahan kesananya itu imannya teguh, imannya kuat, gitu, dan selalu di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang jujur. Makasih. Oke, baik. Sebenarnya masalah utang negara itu biasa-biasa aja ya, nggak perlu
framing atau kepo, kan pasti akan terbayar, nggak mungkin nggak. Apalagi hubungan Indonesia China itu baik dan bagus, ya. Satu, Indonesia juga mendukung BRIC, cuman di sini nih akibat kebanyakan partai, kebanyakan kepentingan. Kalau dalam satu pemerintahan pasti ada oposisi. Nah, oposisi itulah yang mengganggu jalannya pemerintahan. Dalam hal ini mungkin salah satu diantaranya adalah tentang WUS ya. Sampai kapanpun pemerintah siapapun yang berkuasa 2029 atau berikutnya pasti akan terjadi seperti ini. Kalau menurut saya sih pemerintah easy going aja jalan. Itu aja dari saya sih, Mbak. Oke. Baik Pak Yudi, terima kasih. Baik mitra bisnis yang sudah berbagi opini dan komentar, Businessman Opinion, Mary Agustin.